Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Chatrat Maji. Kali ini saya akan melanjutkan mengenai vektor. Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai ruang vektor, sekarang kita akan bahas mengenai basis atau elemen dasar penyusun dari ruang vektor. Kalau kita sudah mengetahui mengenai ruang vektor, katakanlah ruang vektor berdimensi n, katakanlah untuk yang biasa kita lihat, Cartesian berdimensi 2, katakanlah kita punya V sama dengan 2,3 atau dalam bentuk vektor 2, 3 seperti ini. Kita punya basis di sumbu X dan sumbu Y. Basis itu adalah satuan dari masing-masing sumbu. Basis itu akan menentukan arah dari masing-masing sumbu dan langkah dari setiap sumbu. Misalnya di sini kita punya V 2,3. Intuitif kita akan menunjukkan bahwa di sini dia 2 langkah di sumbu X atau basis yang pertama, 3 langkah di sumbu Y. 2,3. Nah, 2,3 ini sebenarnya 2 langkah dari basis yang pertama, sumbu yang pertama, atau 2 satuan, 2 kali 1 satuan, kemudian yang 3 itu juga. Dalam representasi vektor, kita sudah tahu bahwa dalam diagram Cartesian atau koordinat X, Y, basisnya itu adalah I dan J. Kita bisa katakan 2,3 itu kita nyatakan 2I plus 3J, di mana I dan J ini yang kita sebut sebagai basis dari ruang vektor ini. I dia akan menjadi satuan basis dari sumbu X, di mana dia itu juga berupa vektor 1, 0. J juga vektor satuan ke arah sumbu Y, yaitu 0, 1. Kalau kita lihat di sini, maka ini adalah vektor I, ini adalah vektor J. Vektor V 2,3 artinya 2 kali vektor I tambah 3 kali vektor J. Sehingga kita bisa nyatakan V ini adalah 2 kali I tambah 3 kali J itu adalah 2 kali satuan dari vektor I atau sumbu X. Begitu juga untuk yang koordinat yang kedua atau J, ketemunya adalah 2, 3. Begitu juga kalau kita punya ruang vektor 3 dimensi, kita punya I, J, K masing-masing adalah satuan vektor satuan di arah yang sumbunya masing-masing. Nah, ini satu satuannya itu adalah di setiap sumbu X adalah satu satuan I. Begitu juga yang arah Y, satu satuan J, dan seterusnya I, J, K. Nah, secara umum, kalau kita punya ruang vektor berdimensi n, katakanlah seperti ini, I sama J sama K itu adalah contoh saja kalau dimensi 3. Kita memiliki himpunan basis vektor sebanyak n. Katakanlah E1, E2, sampai En. Masing-masing E ini adalah basis dari setiap sumbu. Kalau kita cuma punya 3, E1 itu berarti I, E2 itu J, E3 itu adalah K. Ini kalau dimensi 3. Secara umum seperti itu. Sebenarnya sebuah vektor itu koordinatnya bisa ditentukan dari proyeksinya ke setiap sumbu. Vektor ini ketika diproyeksikan ke sumbu X, dia ternyata 2 kali lipat dari I. Ketika diproyeksikan ke sumbu Y, panjangnya itu 3 kali lipat dari J. Nah, dengan pemahaman seperti itu, kita bisa membuat hal yang menarik dari basis vektor ini, yaitu adalah kita bisa melakukan perubahan basis vektor. Kalau kita punya sebuah ruang vektor katakanlah 2 dimensi,
Katakanlah saya punya vektor seperti ini, ruang vektor seperti ini. Nah, saya punya dua sumbu yaitu X dan Y. Ini adalah sumbu yang standar. Basisnya itu adalah basis standar yaitu I dan J. Ketika kita bilang 2,3 artinya 2I dan 2J. Bagaimana kalau kita ubah basisnya di ruang yang sama? Di ruang yang sama. Misalnya, seperti ini. Saya memiliki basis yang baru. Ini saya katakan X aksen. Kemudian, saya punya juga untuk yang Y, yang kedua harus saya buat juga. Ini adalah Y aksen. Kalau saya punya sebuah vektor yang pada basis standar itu kita nyatakan V, misalnya katakanlah kita punya V sama dengan 3,5. Berapa koordinat V jika dilihat dari sudut pandang basis yang baru di ruang yang sama tapi di basis yang baru? Basis yang baru dia memiliki sumbu X aksen dan Y aksen. Kalau kita tanpa melihat yang X aksen sama Y aksen dulu, kita melihat X sama Y dulu, kita punya lokasi V, belum tahu kita 3,5-nya. Bagaimana kita menentukan 3,5? Simpel, kita akan melakukan proyeksi ke sumbu X, ketemunya adalah, ternyata dia 3 kali I. Kita proyeksikan ke sumbu Y, dia ketemunya 3 kali J. Artinya, V ini, saya tulis lebih general, 3 kali sumbu yang, basis yang pertama, dan 5 kali basis yang kedua. Nah, kalau saya memiliki basis yang baru, katakanlah, saya memiliki basis yang baru, E1 aksen. Ini saya tulis di sini. Kalau tadi I sama J itu di sini, kalau saya memiliki basis yang baru, katakanlah berapa ini? 4,3. Kemudian sumbu yang kedua juga memiliki basisnya sendiri, min 3,4. Berapa koordinat V dipandang dari sumbu X aksen dan Y aksen? Ini yang kita sebut sebagai perubahan basis. Nah, logikanya sama. Ketika kita memiliki V, kita belum tahu basis apa, kita mau tentukan koordinatnya, kita lakukan proyeksi ke masing-masing sumbu. Hal yang sama kita lakukan juga ke sumbu X aksen dan Y aksen. Berapa sini? Nah, ini kita proyeksikan ke sini. Dari sini sampai sini, panjangnya berapa? Panjang itu yang akan menentukan dia proyeksi di sumbu X aksen. Begitu juga ketika ini kita proyeksikan ke sumbu Y aksen. Ini berapa? Kalau kita tulis koordinat yang baru tadi 3,4, kita proyeksikan menjadi V aksen adalah V1 aksen, V2 aksen. V1 aksen adalah elemen dari V aksen, juga yang V2 aksen. Berapa nilai dari V1 aksen ini? Kita sudah lihat dari sebelumnya, proyeksi dari suatu vektor dari vektor ke vektor lain itu kita dengan mudah bisa lakukan dengan menggunakan dot product. Jadi, kalau kita punya V di sini, kita mau lihat panjang dari V itu dilihat dari sudut pandang sumbu X ini atau vektor E1 aksen, kita proyeksikan saja. Maka V1 aksen ini adalah proyeksinya. Proyeksinya adalah dot product. Artinya berarti kita bisa lakukan V proyeksikan ke E1 aksen. Nah, ini akan menjadi panjang dari koordinat dari V aksen dilihat dari sudut pandang X aksen. Nah, kita harus ingat bahwa tadi
Kita kembali ke yang sebelumnya, A dot B itu adalah A, B, cos theta. Kita kemarin sudah susun, A, cos theta, kali besar B. Yang ingin kita lihat adalah proyeksinya saja, tidak kalikan B. Ini katakanlah ini A, ini B. Maka sebenarnya yang ingin kita lihat itu adalah ini saja, A cos theta. Itu adalah panjang dari titik asal ke proyeksinya, hanya proyeksinya saja. Sehingga kalau kita mau hal yang seperti yang atas ini, kita harus bagi dengan yang kedua. Proyeksinya adalah A dot B, harus kita bagi dengan besar dari B, karena kita hanya butuh proyeksinya saja. Ini adalah panjangnya, panjang proyeksinya. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa ini harus dibagi dengan kok S1 ya, S1 aksen besarnya berapa. Kalau kita lihat di sini tadi, E1 adalah 4,3, maka besarnya adalah 5. Ini kita harus bagi 5. Oke, kalau seperti ini, kita bisa lakukan V1 aksen adalah V1 dot E1. Ketemunya adalah 12 tambah 15, 27. Harus dibagi dengan besar dari E1 aksen. Dibagi 5, dibagi 5. Nah, di sini kita lihat bahwa besarnya adalah sekitar 5,4. 5,4 ini kita bisa lihat di sini adalah panjang dari 0 sampai ke titik ini. Besarnya 5,4. Tapi kalau kita lihat di sini, E1 ini dia di sini tidak mungkin 5,4 kali E1. Jadi panjang proyeksi ini itu dilihat dari basis standar. Basis standar itu satu satuan dari sumbu X dan sumbu Y. Satu satuan. Artinya 5,4 ini adalah 5,4 kali satuannya basis yang awal. Di mana E1 ini, E1 aksen ini, panjangnya adalah tadi 5 kali lipat dari E1 yang aslinya. Karena yang ini itu besarnya adalah satu satuan standar. Sehingga kalau kita mau relatifkan si koordinat ini terhadap basis yang baru, kita harus bagi lagi dengan besar dari E1 aksen agar menjadi relatif terhadap basis yang baru. Jadi, setelah pertama kita bagi dengan E1 aksen untuk menghilangkan pengalinya, kita harus bagi lagi agar menjadi relatif terhadap E1 aksen. Jadi di sini adalah kuadrat, kemudian di sini harusnya juga kuadrat, kuadrat, kuadrat. Artinya di sini akan menjadi dibagi 5 lagi akan menjadi 1,08. Oke, jadi ternyata koordinat dari vektor V dilihat dari sudut pandang basis yang baru E1 aksen, dia panjangnya hanya sebesar 1,08. Bagaimana untuk elemen yang kedua? Kita bisa cek V2 yang baru, dia adalah V dot E2 sen dibagi 2 kuadrat. Kebetulan panjangnya adalah 5, sama. Nah, panjangnya tidak sampai setengahnya, 0,44. Oke, di sini kita bisa lihat kira-kira dia tidak sampai setengahnya dari basis yang kedua. Sehingga V aksen koordinatnya adalah 1,08,0,44 atau secara vektor kita tulis 1,08 0,44.
4. Nah, yang perlu kita ingat adalah I dan J atau E1 sama E2 yang sebelumnya itu adalah basis standar. Basis standar itu basis vektor yang dia bernilai 1 untuk panjangnya 1 dan dia memiliki koordinat 0 di basis yang lain, di sumbu yang lain. Selain dari I sama J ini adalah basis yang tidak standar. Panjangnya tidak harus 1. Nah, bagaimana kita menghubungkan antara basis yang baru dengan basis yang lama atau koordinat yang lama dengan koordinat yang baru? Kita bisa nyatakan V itu adalah secara umum, kalau dilihat dari sini, 1,08 kalikan E1 sen tambah 0,44 kali E2 aksen. Ini adalah 1,08. Ini hasilnya sama, menjadi 3,5. Oke, secara umum kita bisa nyatakan bahwa vektor itu adalah jumlahan dari elemennya masing-masing, elemen dari vektor itu dikalikan basis yang bersesuaian dengan elemen tersebut. Dengan I-nya adalah 1 sampai N tergantung pada ruang vektor dia dimensi keberapa. Dimensi berapa. Elemen pertama dia bersesuaian dengan basis pertama dan seterusnya. Begitu juga kalau untuk dimensi ketiga dan seterusnya. Kalau kita lihat yang atas tadi, ketika kita plot ke basis yang baru, ini adalah x-aksen, ini y-aksen, maka dia 1,08, 0,44. Ini adalah V aksen. Di mana di sini adalah E1-nya, di sini adalah E2-nya. Oke, itu adalah perubahan basis dan bagaimana kita mengembalikan ke koordinat aslinya. Nah, satu lagi yang perlu diperhatikan adalah ketika kita melakukan perubahan basis adalah sudut dari basis yang baru itu. Kalau kita lihat yang di sini, contohnya adalah basis yang baru itu dia memiliki sudut yang tegak lurus. Kalau tidak tegak lurus, kita tidak bisa melakukan hal yang sama seperti ini, atau perlakuannya akan agak berbeda. Secara logika, kalau misalnya kita punya basis yang baru seperti ini, dengan dia tidak tegak lurus, maka grid atau tanda satuannya itu tidak saling tegak lurus. Grid yang kita lihat di sini, dia saling tegak lurus karena sumbu pertama sama sumbu keduanya itu saling tegak lurus. Kalau tidak tegak lurus, kita bisa gridnya itu akan berbeda. Nah, kalau kita memiliki sumbu yang basisnya tidak tegak lurus, koordinat 1,1 untuk yang baru itu di sini. Ini adalah 1,1 yang baru, ini 1,2 yang baru, 1,3 yang baru, di sini 2,1 dan seterusnya. Dimana kalau kita punya vektor ini, melakukan proyeksinya adalah proyeksi yang tidak tegak lurus. Tidak bisa kita langsung menggunakan dot product A dot B. Nah, sehingga ketika kita melakukan perubahan basis, penting untuk kita mengetahui masing-masing basis itu saling tegak lurus atau tidak. Atau basisnya itu ortogonal atau tidak. Kalau basis yang kita miliki itu semuanya saling ortogonal, katakanlah kita punya 2 ortogonal tapi yang ketiga tidak ortogonal, kita tidak bisa langsung melakukan proyeksi dengan dot product. Kita penting harus mengetahui yang disebut sebagai ortogonal basis. Himpunannya adalah E1 sampai EN, kita harus cek E1 ke E2, E1 ke E3 sampai E1 ke N, apakah semuanya ortogonal atau tidak. Oke, saya kira itu untuk mengenai basis vektor dan perubahan basis vektor.
kita cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.